Pop 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian tahu nggak sih apa itu pemimpin? Jadi pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Lalu apa sih bedanya pemimpin Islam dan pemimpin Barat atau yang bukan Islam? Jadi pemimpin Islam itu lebih melihat pemimpin yang bertanggung jawab kepada Allah dan membawa umat ke jalan yang benar. Sedangkan kepemimpinan Barat fokus kepada kekuasaan atas massa tanpa mempedulikan penderitaan orang lain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Lalu mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka Allah menyatakan di surat ini bahwa kalau bisa kita harus memilih pemimpin yang Muslim dan mengikuti Al-Quran dan Sunnahnya. Pemimpin yang mencerminkan sifat Rasulullah yang pertama adalah sidik, amanah, fatonah, dan tabik. Sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, fatonah artinya cerdas atau pandai, tabik penyampaian atau memberi pemahaman. Sidik itu adalah pemimpin yang jujur. Maksudnya adalah pemimpin yang jujur dalam perkataan maupun perilakunya, dan pemimpin yang mengakui kesalahannya. Seperti pemimpin tersebut visi misinya tidak berjalan atau terlambat, maka pemimpin tersebut melaksanakan atau meminta maaf kepada anggotanya supaya agar dipercepat nanti visi misi. Contohnya, selanjutnya pemimpin yang fatonah atau pemimpin yang pandai. Jadi pemimpin kita itu harus pemimpin yang pandai. Jangan kita pemimpin yang bodoh yang tidak punya akal. Seperti pemimpin yang dapat menaikkan atau membuat peningkatan pesat terhadap organisasi tersebut atau daerah tersebut. Seperti halnya adalah pemimpin yang bersikap tablik, yaitu adalah pemimpin yang penyampaian atau memberikan pemahaman. Contohnya di zaman Rasul adalah ketika ada perang, pemimpin tersebut memberikan sebuah strategi yang dimana yang membuat anggotanya tersebut menjadi paham. Seperti pemimpin itu mengasih tahu gimana strategi kita perang sebelum melawan musuh. Layaknya seperti contoh berikut ini. Sejak abad 15 silam, Al-Quran telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Di antaranya dalam masalah kepemimpinan ini, faktor yang menjadi pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuan dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan. Bahkan, bila kaum perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria yang ditentukan, maka ia boleh menjadi hakim atau top leader.
Contoh pemimpin wanita yang kita tahu di zaman Rasulullah ada Siti Khadijah radhiyallahu anha selaku istri Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha selaku istri Rasulullah, kemudian putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Yang kita tahu pada zaman Nabi Sulaiman ada ratu yang memimpin kaum Saba, yakni Ratu Balqis. Kemudian di Indonesia sendiri yang kita tahu itu ada Cut Nyak Dian, R.A. Kartini, dan lainnya. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hambanya baik dari seorang laki-laki maupun seorang perempuan semata-mata untuk dharma baktikan dirinya kepada Yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam datang ke muka bumi ini membawa ajaran egaliter, yakni memandang manusia setara atau sederajat, dengan tidak membedakan ras, kasta, jenis kelamin, jenis kulit, dan lain-lain. Hal ini seperti yang dituangkan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang berarti, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini dapat kita simpulkan bahwa yang membedakan seorang hamba di mata Allah hanyalah ketakwaannya.